Misteri hantu laut sungguh menakutkan. Konon kabarnya, makhluk halus ini lebih sadis dari hantu darat. Kisah ini muncul seiring hilangnya seorang pemuda misterius asal Sulawesi yang belum diketahui nama aslinya tiba-tiba melompat dari perahu nelayan yang baru saja merapat di Muara Perkasa air kantung Sungai Liat Kabupaten Bangka, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 silam. Pemuda ini berlari kencang menuju sepadan pantai, menuju arah Rambang Sungai Liat. Warga pun berhamburan mengejarnya, namun kehilangan jejak. Seperti apa kisah selanjutnya, mari saksikan sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu, dan bagi yang sedang bekerja sebagai nelayan, semoga mendapatkan hasil yang melimpah dan dihindari dari segala mara bahaya. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Di suatu pagi yang cerah, seorang pemuda tiba di pelabuhan Sungai Liat. Dia berasal dari Sulawesi dan belum diketahui nama lengkapnya. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, dia langsung mencari pekerjaan dan akhirnya diterima oleh Juragan Saifuddin, seorang pemilik perahu mayang yang dihormati oleh warga nelayan dua Sungai Liat. Pemuda ini merupakan sosok yang rajin dan pekerja keras, berbeda dengan mayoritas pemuda di zaman sekarang yang hobinya bermain slot yang ujung-ujungnya pinjol dan jadi beban keluarga. Pemuda ini mulai bekerja sebagai anak buah kapal atau yang disingkat dengan ABK. Ia bekerja bersama dengan rekan-rekan barunya. Pada suatu hari, mereka bersiap-siap untuk melaut, mencari ikan di tengah lautan yang luas. Pagi itu terasa biasa saja, tak ada tanda-tanda aneh yang mereka temui. Mereka mempersiapkan peralatan dan berangkat dengan penuh semangat, berharap mendapat tangkapan yang melimpah. Selama di laut, mereka bekerja keras. Pemuda dari Sulawesi itu menunjukkan dedikasinya, ikut serta dalam setiap aktivitas dengan penuh semangat. Dia belajar dengan cepat dan tak segan-segan membantu ABK lainnya. Semua berjalan lancar. Tangkapan ikan hari itu cukup memuaskan. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam di laut, mereka memutuskan untuk pulang dengan menelusuri sungai. Sebuah perahu nelayan mulai bergerak pulang menuju muara. Di atas perahu itu, seorang pemuda duduk merenung, menikmati angin laut yang sejuk di wajahnya. Hari itu, laut begitu tenang, dan langit bersih tanpa awan, memberikan pemandangan yang menakjubkan. Namun, di tengah perjalanan pulang yang damai itu, tiba-tiba saja sebuah insiden yang tak terduga terjadi. "Hei, lihat, apa yang terjadi dengan si pemuda itu?" seru salah satu ABK, menunjuk ke arah buritan perahu. Tanpa ada yang menduga, pemuda itu entah bagaimana tiba-tiba terjun dan tercebur ke dalam air laut. Kegaduhan segera pecah di atas perahu. Para ABK lainnya, yang tadinya santai dan berbincang-bincang, mendadak panik. Gelombang kecil memercikkan air ke atas dek perahu saat mereka bergegas untuk bertindak. "Kita harus cepat, jangan biarkan dia terbawa arus," teriak kapten perahu, suaranya tegas dan memerintah. Para ABK segera bekerja sama. Dengan sigap, mereka mengambil tali penyelamat dan melemparkannya ke arah pemuda yang mulai terapung-apung di air. Waktu terasa berjalan lambat, namun berkat kerjasama yang baik dan koordinasi yang tepat, mereka berhasil menangkap tangan pemuda itu sebelum dia terlalu jauh terpisah dari perahu. "Tarik dia, tarik dengan hati-hati," kata salah satu ABK yang lebih berpengalaman. Dengan susah payah, mereka mengangkat pemuda itu kembali ke atas perahu. Tubuhnya basah kuyup, air laut menetes dari pakaiannya dan membentuk genangan kecil di dek. Meski tampak sedikit terkejut dan menggigil kedinginan, pemuda itu tidak mengalami cedera serius. Salah satu ABK menepuk-nepuk punggungnya, memberikan semangat dan memastikan dia baik-baik saja. "Kau baik-baik saja, kan?" tanya seorang ABK tua dengan suara lembut namun penuh perhatian. Pemuda itu mengangguk, masih terengah-engah.
Tapi senyumnya perlahan muncul di wajahnya yang pucat. Aku baik-baik saja. Terima kasih, jawabnya dengan suara gemetar. Bagus sekali, hati-hati lain kali. Ya, laut tidak selalu bersahabat, nasihat kapten sambil tersenyum lega. Mereka semua tertawa kecil, melepaskan ketegangan yang sempat membungkus mereka. Perjalanan pulang mereka mungkin terganggu sejenak oleh insiden ini. Tetapi kebersamaan dan kerjasama mereka telah membuktikan bahwa mereka siap menghadapi apapun yang terjadi di laut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Di tengah laut yang luas, pemuda itu perlahan bangkit dan mulai membangunkan rekan-rekan ABK sesama nelayan yang sedang tertidur pulas di perahu. Satu persatu mereka terbangun dengan wajah bingung dan sedikit kesal karena tidurnya terganggu. Untung tidak kena tabok. "Kenapa kamu membangunkan kami?" tanya salah satu ABK dengan nada sedikit marah. Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya, mengajak mereka bersalaman satu persatu. Rekan-rekannya yang masih setengah mengantuk pun mengikuti ajakannya tanpa banyak bertanya. Meski merasa aneh dengan tingkah lakunya. Setelah itu, pemuda tersebut kembali duduk di pojok perahu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Ia duduk terdiam, memandang jauh ke lautan dengan tatapan kosong. Matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak kosong, seperti orang yang sedang melamun berat. Rekan-rekannya saling bertukar pandang, merasakan keanehan yang sama. "Ada apa dengan dia?" bisik salah satu ABK. "Entahlah, mungkin dia hanya lelah," jawab yang lain, meski nada suaranya terdengar ragu. Namun, keheningan dan tatapan kosong pemuda itu terus berlanjut. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Hal ini membuat para ABK semakin cemas dan takut. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mengkhawatirkan. Keanehan ini semakin nyata dan sulit diabaikan. "Ini tidak biasa," kata seorang ABK dengan suara pelan namun penuh kekhawatiran. Setelah sekian lama perjalanan mengarungi lautan, akhirnya perahu yang mereka tumpangi mulai mendekati muara yang mereka tuju. Gelombang kecil mengiringi laju perahu yang perlahan-lahan mendekati pantai. Semua orang di atas perahu bersiap untuk mendarat. Wajah mereka menampilkan kelegaan setelah perjalanan yang panjang. Namun, ketenangan itu segera sirna ketika mereka tiba di muara perkasa. Di saat perahu hampir menyentuh pantai, tiba-tiba pemuda misterius itu terjun ke air secara spontan. Semua orang di atas perahu terkejut, bahkan beberapa berteriak kaget. Pria itu berenang dengan kecepatan luar biasa menuju daratan. Begitu mencapai pantai, dia langsung berlari kencang di sepanjang sempadan pantai. Para ABK dan beberapa warga yang kebetulan berada di sana langsung mengejar pemuda tersebut. "Kenapa dia?" tanya salah satu warga dengan napas tersengal, sambil terus berlari mengejar pria misterius itu. "Entahlah, tapi kita harus menghentikannya segera," jawab seorang ABK yang juga ikut berlari. Namun, meskipun mereka berlari sekuat tenaga, pemuda itu seperti angin yang tidak terkejar. Dalam sekejap mata dia menghilang begitu saja dari pandangan. Setelah beberapa saat, kejar-kejaran itu terhenti. Para pengejar berhenti dan saling memandang dengan bingung. "Kemana dia?" salah seorang warga bertanya, sambil menyeka keringat yang ada di dahinya. "Entahlah," kata seorang ABK sambil terengah-engah, "dia seperti hilang di telan bumi." Beberapa orang mulai berspekulasi tentang siapa pria misterius itu dan mengapa dia bertindak di luar akal sehat. "Mungkin dia melarikan diri dari sesuatu," kata seorang warga. Informasi pun perlahan mengalir di antara mereka. Ternyata pria itu dikenal dengan panggilan Upik, seorang bujangan asal Sulawesi. Namun, tidak ada yang tahu pasti mengapa Upik melakukan tindakan aneh itu. Ketidakpastian dan spekulasi terus menggelayuti pikiran mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Upik tiba-tiba melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan orang normal? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih tersembunyi di balik sosok Upik yang menghilang di sempadan pantai Muara Perkasa. Dia mulai bertingkah aneh setelah membangunkan kami dan mengajak bersalaman. Setelah itu,
Dia hanya duduk terdiam dengan tatapan kosong, ujar ABK saat ditemui di muara perkasa Sungai Liat, di sela-sela pencarian korban pada pukul 11.45 tengah malam. Suasana menjadi semakin mencekam saat cerita tersebut tersebar di kalangan warga lainnya. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat dan mereka semua berdoa agar pemuda itu segera ditemukan dan kembali dengan selamat. Sementara itu, para warga setempat mencoba melakukan pencarian di sekitar muara perkasa. Usaha mereka tidak mengenal lelah, meski pencarian yang dilakukan belum membuahkan hasil yang diharapkan. Setiap sudut wilayah tersebut dijelajahi, namun jejak Upik si pria misterius masih belum ditemukan. Pak Saifuddin bersama sejumlah warga nelayan turut serta dalam upaya pencarian ini. Mereka berusaha sekuat tenaga, berbekal pengetahuan dan pengalaman sebagai nelayan. Rekan-rekan nelayan yang sebelumnya berada di laut, sekarang sudah merapat ke darat untuk bergabung dalam pencarian. Mereka menyisir area pesisir dan perairan terdekat, berharap menemukan petunjuk yang bisa mengarahkan mereka pada keberadaan Upik. Meskipun usaha yang dilakukan sangat intensif dan melibatkan banyak pihak, hingga saat ini keberadaan Upik masih menjadi misteri. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan di mana dia berada, dan hal ini membuat keresahan di kalangan warga semakin meningkat. Keberadaan Upik yang tidak diketahui ini menambah beban psikologis bagi mereka yang terus berusaha mencarinya. Namun semangat untuk menemukan pria misterius tersebut tetap tidak surut. Di pinggir pantai yang sepi, terlihat beberapa warga berkerumun, cemas dan bingung. Seorang ABK yang berwajah lelah, bercerita kepada mereka. Setelah Upik menceburkan diri ke laut, ujarnya sambil menatap air yang berkilauan di bawah sinar bulan. Kemudian, dia naik ke darat dan berlari ke pasir muara. ABK itu menghela napas panjang, lalu melanjutkan, dia bilang ada yang memanggil-manggilnya. Dia langsung lari seperti orang kesurupan dan sejak itu dia menghilang. Sampai malam ini, kami belum menemukan jejaknya. Warga lainnya, yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba berkata, mungkin dia dihalusinasi oleh makhluk astral. Di daerah sini memang sering terjadi hal-hal aneh seperti itu. Beberapa orang mulai saling berbisik, mengutarakan berbagai teori dan cerita seram yang pernah mereka dengar. Meski begitu, pencarian terhadap Upik, pria misterius yang kini hilang entah kemana, tetap dilanjutkan. Mereka tak ingin menyerah begitu saja. Sambil membawa senter dan alat-alat seadanya, para warga menyusuri pantai dan muara, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan Upik. Jam terus berdetak, malam semakin larut, tapi semangat mereka untuk menemukan Upik tak kunjung pudar. Tak hanya nelayan dan warga, tim Basarnas Babel, bersama dengan Laskar Sekaban, ikut serta dalam pencarian Upik. Bahkan dua orang dukun yang dikenal sebagai ahli spiritual juga ikut mencari keberadaan Upik. Dua dukun ini secara yakin menyatakan bahwa Upik yang hilang disembunyikan oleh makhluk halus di bawah pohon kelapa di hutan Rambak. Meskipun telah melakukan pencarian intensif selama berhari-hari, termasuk dengan melibatkan berbagai upaya, Upik masih belum berhasil ditemukan. Insiden ini telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi masyarakat, meninggalkan ketakutan yang berkepanjangan terutama saat mereka pergi melaut. Khawatir kejadian serupa dapat terulang kembali. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ridwan duduk bersila di atas karang. Wajahnya berseri-seri menceritakan kisah mistis yang pernah ia dengar dari neneknya. Pada suatu hari nelayan tua dan anaknya pergi melaut untuk mencari ikan. Angin sepoi-sepoi laut menerpa wajah mereka, menciptakan suasana yang damai di sekeliling. Namun, ketenangan itu terganggu tiba-tiba ketika anak nelayan itu, yang duduk di sampingnya, tiba-tiba berubah menjadi dua sosok yang identik. Nelayan itu terperangah, hatinya berdebar kencang. Dia tahu kisah-kisah lama tentang hantu laut yang suka menyamar sebagai sosok manusia dan sekarang satu di antara sosok itu pasti adalah makhluk halus itu. Tidak mungkin,
bisiknya dalam kepanikan, mencoba membedakan di antara kedua anak yang tampak sama persis. Dia memutuskan untuk bertindak, takut kehilangan anaknya yang sebenarnya. Dengan hati berat, dia mendorong salah satu dari mereka ke air. "Harapanku, salah satunya adalah anakku," gumamnya dalam doa, lalu membelokkan perahunya dengan cepat menuju pantai terdekat. Hatinya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, namun harapan dia telah membuat pilihan yang benar. Saat mereka mencapai pantai, ketegangan mencapai puncaknya. Anak yang dia bawa ke darat, yang sebelumnya dia yakini sebagai anaknya sendiri, sekarang memancarkan aura aneh yang membuatnya merinding. Dia memandang anak itu dengan ragu, merasa bahwa dia mungkin saja telah melakukan kesalahan yang fatal. Saat perahu sudah mendekat ke darat, anaknya tak ada lagi, ucapnya dengan suara serak. Sorot matanya memancarkan rasa heran dan sedih yang dalam. Rupanya, yang dia dorong ke laut itulah anaknya yang asli dan tenggelam ke laut, tambahnya seraya menggeleng-gelengkan kepala. Berbagai tipu daya hantu laut pada manusia bisa saja terjadi atau mengecohkan manusia, kata Ridwan sambil menatap laut yang tenang di depannya. Ridwan tersenyum tipis, matanya memancarkan kebijaksanaan. Janganlah suka melamun ketika sedang melaut, karena hantu laut itu lebih kejam dari hantu darat, ucapnya dengan suara bergetar. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis nyata selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.